Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu layer 0, layer 1, ataupun layer 2 gitu. Layer 0, layer 1, and layer 2. Dan mungkin ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman juga, apalagi mungkin kalau sering nonton video saya juga ya, dimana kita sering membahas tentang kripto ini adalah layer 1, kripto ini adalah layer 2. Nah, mungkin pertanyaannya bagi teman-teman yang baru join juga adalah apa sih itu kripto layer 0, layer 1, atau layer 2? Dan bedanya apa sih mereka gitu ya, secara fundamental, kegunaan, dan jenis-jenis kriptonya gitu ya. Jadi di video kali ini kita akan bahasnya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video seperti ini, mungkin bisa share videonya, like, ataupun subscribe juga. Dan mungkin bisa komen nextnya mungkin teman-teman mau membahas istilah kripto apa gitu ya. Nanti kita bisa membuatkan videonya juga gitu ya. Bisa komen. Dan ya, kita akan membahas tentang ini. Kenapa hal ini perlu dibahas? Karena kita harus mengetahui dulu, sebelum teman-teman mau misalnya mau membeli suatu kripto, kita harus tahu dulu nih kripto tersebut ini bagian apa, gitu ya, di kategori apa sih, di decentralized finance kah, ataukah dia di smart contract platform seperti ini, gitu ya. Jadi layer 0, layer 1, layer 2, kesamaan mereka adalah mereka ini bisa dibilang adalah blockchain, gitu ya, blockchain network, dan mereka ini ya smart contract platform, gitu ya. Dan kita langsung aja menjelaskan gambar ya, karena dengan gambar ini membuat teman-teman lebih mengerti lebih jauh lebih cepat gitu ya. Tapi kembali lagi, di dunia kripto ini perubahannya sangat cepat gitu ya. Jadi untuk sekarang ini mungkin seperti ini, tapi nanti kita lihat dalam beberapa tahun lagi mungkin sudah ada inovasi baru juga gitu ya. Dan kita bahas dulu layer 0, layer 1, atau layer 2 ya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam infrastructure di dalam kripto sendiri ya bentuknya seperti ini. Dimana layer 0 karena dia paling kecil juga ya, dia adalah menjadi paling bawahnya lah istilahnya. Dia adalah fondasi bawahnya, layer 0 ya, layer 0. Lalu ada layer 1 di atasnya ya. Layer 1 ini banyak teman-teman, kita lihat dari contohnya sendiri, ada Ethereum, Solana, Phantom, Hedera. Ini adalah layer 1 gitu. Banyak sekali kripto-kripto yang bergerak di bidang seperti ini. Atau banyak yang bahas ini adalah Ethereum killer atau saingannya Ethereum gitu ya. Biasanya itu adalah layer 1. Lalu kita ada layer 2. Layer 2 seperti Polygon, Loopring, Immutable X. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di satu-satu kripto tersebut ya, satu-satu layer ya. Lalu di atasnya mereka ini baru ada yang namanya decentralized applications atau DApps. Jadi kalau teman-teman lihat decentralized exchange atau NFT atau game-game gitu, biasanya di dalam kategori DApps. Jadi layer 0, layer 1, dan layer 2 ini bisa dibilang adalah sebagai fondasinya. Jadi kalau kita lihat sekarang market, kita kalau lihat keadaan market ini bisa dibilang lagi mengalami penurunan pada saat video ini dibuat. Sebenarnya kalau teman-teman tanya kripto-kripto apa yang bisa dibeli, yang paling aman adalah kripto-kripto layer seperti ini. Mungkin layer 1 ataupun layer 0, atau mungkin kalau teman-teman lebih suka agak sedikit risky ya di layer 2 juga. Kenapa? Karena kripto-kripto ini sebagai infrastructure, sebagai base layer-nya gitu ya. Sedangkan kalau di apps ini hanya sebagai aplikasi. Jadi untuk secara kegunaan, secara fondasi, kripto-kripto layer seperti ini atau smart contract platform ini lebih aman lah bisa dibilang ya, dan bisa lebih bertahan kalau misalnya ekosistemnya naik. Jadi ini adalah kripto-kriptonya. Oke, sekarang kita bahas dulu nih, bagaimana cara kita mengetahui satu kripto ini adalah layer 1, satu kripto ini adalah layer 2. Kira-kira seperti itu ya. Sebenarnya itu nggak ada yang bisa instan gitu. Kalau teman-teman mau tahu kira-kira kripto ini bergerak di bidang apa, teman-teman harus do your own research sendiri gitu ya. Caranya gimana? Caranya mungkin bisa buka website seperti CoinMarketCap ataupun CoinGecko di sini gitu ya. Dimana di sini kita melihat secara websitenya dia, deskripsinya dia gitu ya, mengerti tentang apa sih itu sebenarnya Ethereum, kira-kira seperti itu. Baru dari situ kita mengetahui kripto tersebut adalah layer 1, layer 2, ataupun layer 0. Atau mungkin secara lebih cepatnya mungkin teman-teman bisa lihat secara di kategorinya atau di bagian teksnya dia. Biasanya di sini ada kira-kira nih Ethereum di bagian apa sih. Nah, kita bisa lihat Ethereum ini di bagian smart contract. Dan smart contract ini sudah identik dengan ya yang namanya layer gitu ya, layer 1. Hampir sama seperti misalnya kita kalau lihat Solana ini di CoinGecko juga ya, teman-teman bisa lihat di bagian teksnya juga, tag gitu ya. Di sini kita ada smart contract platform, ada Solana ecosystem. Jadi kita bisa langsung cek nih di smart contract platform. Nah, smart contract platform ini sudah termasuk beberapa kripto yang bergerak di bidang layer 0, layer 1, dan layer 2. Kita ada Ethereum, ada Binance, Solana, Cardano, Terra Luna, Avalanche, Polkadot, Net Protocol, dan teman-teman bisa lihat sendiri top kripto atau kripto besar biasanya ini adalah layer gitu. Kita lihat Ethereum nomor 2,
Binance nomor 4, Solana nomor 7, Cardano 8. Ya, kita di top 10 aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kripto yang bergerak memang di bidang layer seperti ini, ekosistem. Kenapa? Karena memang relatif lebih aman dan mereka besar-besar gitu ya. Jadi ini yang kita bisa membedakan caranya. Kalau teman-teman mau lebih detail bisa baca deskripsinya sendiri. Gitu, deskripsi di Solana apa sih gitu, baca deskripsinya Solana. Karena ini ada penjelasannya atau cek di websitenya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah layer 0, layer 1, and layer 2. Lalu kita bisa lihat juga mungkin di Twitter kalau teman-teman familiar dengan diagram seperti ini atau gambar seperti ini di mana Ethereum ecosystem, Solana ecosystem. Nah, ini adalah kripto-kripto memang yang bergerak di bidang layer juga. Salah satu contohnya di video kali ini kita memakai Phantom gitu ya, karena Phantom juga adalah salah satu layer 1 yang develop juga gitu. Jadi ini kenapa dinamakan dia layer 1? Karena dia menjadi ekosistem yang untuk menaungi decentralized application di apps-nya tersebut di atasnya, bisa dibilang. Mungkin kita langsung masuk aja videonya. Yang pertama kita bahas dulu sebenarnya layer 1 ya, layer 1. Kenapa layer 1? Karena layer 1 ini sebenarnya awalnya ini yang dibuat adalah layer 1. Baru ada inovasi seperti layer 2 dan layer 0 bisa dibilang ya. Nah, kalau layer 1 ini saya kasih ada deskripsi, yaitu adalah dia independen atau mandiri. Artinya dia bisa berdiri sendiri gitu ya. Layer 1 bisa berdiri sendiri tanpa adanya layer 0 atau tanpa adanya layer 2. Kenapa? Karena memang yang kegunaannya dia sebagai platform dan untuk di apps. Di apps ini singkatan dari Decentralized Applications. Di video kali ini untuk layer satunya sebagai contoh saya membuat Solana gitu. Jadi layer satunya kita memakai Solana karena Solana juga ada layer 1. Lalu teman-teman bisa bayangkan di atas Solana, di atas layer satunya Solana ini ada terbentuk Decentralized Application di apps di atasnya gitu ya. Di apps ini bisa berupa di kategori Decentralized Finance seperti Decentralized Exchange ataupun yang lainnya, NFT Marketplace ataupun misalnya untuk game-game juga, Metaverse, Play to Earn game seperti itu. Ini salah satu contohnya mungkin ada audio, dia salah satu di apps di bagian musik ya di Solana, ada Radium dan Serum, ini adalah Decentralized Exchange di bagian Solana. Jadi kira-kira itu adalah layer 1. Ya, ini Solana hampir sama juga seperti yang kita bilang dengan Phantom ya. Ini adalah Phantom ekosistemnya di mana dia ada bagian DeFi-nya, Oracle-nya, infrastrukturnya, ini hampir sama seperti yang Solana ini gitu. Jadi teman-teman bisa membedakan itu adalah layer satunya. Lalu kita bahas layer 2 ya. Layer 2 ini apa? Layer 2 ini kita beda dengan layer 1. Kenapa? Karena layer 1 ini independent atau mandiri. Kalau layer 2-nya ini dependent atau lebih bergantung. Kenapa? Artinya apa? Artinya layer 2 ini tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak adanya layer 1 gitu. Jadi harus ada layer 1 baru ada layer 2. Kenapa? Kita bahas tentang masalah ini. What are layer 0, layer 1, dan layer 2 blockchains? Kalau teman-teman perhatikan di layer 2. Layer 2 blockchains atau layer 2 blockchains solve different problems that arise in the layer 1 blockchain. Jadi kegunaan layer 2 sebenarnya adalah untuk solve atau melihat solusi gitu ya, menjadi solusi untuk masalah-masalah di layer 1. Nah, masalah di layer 1 apa? Layer 1 ini ada yang namanya tentang blockchain trilemma juga. Nah, ini adalah blockchain trilemma. Di mana suatu blockchain atau satu smart contract platform gini hanya bisa mengambil mengambil 2 unsur dari ketiga ini gitu. Istilahnya menjadi kelebihan mereka. Antara sekuritasnya tinggi, decentralization-nya tinggi juga, atau kecepatannya cepat gitu ya. Dan bisa memproses transaksi juga banyak. Jadi ini adalah blockchain trilemma. Jadi dengan adanya layer 2 ini tujuannya adalah untuk menjadi solusi dari masalah-masalah di blockchain tersebut. Gitu. Dan contoh paling gampang di layer 2 karena yang lagi ekosistem paling terdevelop adalah Ethereum, yaitu jadi kita akan bahas tentang Ethereum. Jadi layer satunya kita bahas ini adalah Ethereum ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di layer 2-nya tersebut, layer 2 Ethereum ini ada banyak bagian. Ada Loopring, ada Immutable X, ada Polygon Matic. Bahkan kita bisa lihat lagi di sini di layer 2 ya, bukan hanya ini. Ini banyak sekali layer 2-nya Ethereum. Dan tujuannya mereka sama. Tujuannya adalah untuk memproses transaksi Ethereum menjadi lebih cepat lah. Ada skalabilitasnya lebih tinggi. Bisa dibilang seperti itu. Jadi ini adalah layer 2 yang terdevelop di bagian Ethereum. Gitu. Baru nanti di atasnya layer 2 seperti biasa ada decentralized application yang berdiri di atas
base-nya lah, atau blockchain network-nya sendiri. Ada Aave, ada OpenSea, atau ada Uniswap, dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Jadi kira-kira ini adalah layer 2. Itu yang membedakan layer 1 dan layer 2. Oke, hopefully teman-teman sudah mengerti, karena memang konsepnya sedikit susah untuk dicerna juga ya. Lalu berikutnya yang akan kita bahas adalah layer 0 gitu ya. Layer 0 sebenarnya hampir sama. Dia independent gitu ya. Dia mandiri, bisa dibilang dia bisa berdiri sendiri. Dan untuk contoh kali ini kita menggunakan Cosmos atau Atom, karena dia adalah salah satu layer 0 yang cukup terdevelop juga. Tapi biasanya layer 0 ini mempunyai tujuan yang berbeda. Tujuan mereka adalah untuk menjadi koneksi dari platform-platform layer 1 lainnya gitu. Jadi bisa dibilang dia mau menjadi koneksi lah di sini. Jadi untuk koneksi ke jaringannya di sini adalah si Terra Luna gitu ya, menjadi jaringannya si Osmosis, atau menjadi jaringannya Rune gitu. Jadi dia menjadi base layernya lah untuk mereka bertiga. Jadi biasanya layer 0 ini identik dengan yang namanya Internet of Blockchains, karena mereka menggabungkan blockchain-blockchain menjadi satu lah gitu. Itu yang namanya dengan layer 0. Kita bisa lihat dari sini layer 0 ya. The layer 0 blockchains lay the road for layer 1 blockchain. Ya, tadi kita bahas layer 0 di bawah layer 1 ya. Ini adalah layer 1, layer 0-nya di bawahnya. Which means the chains created on top of layer 0 can communicate with each other. Jadi layer chain atau smart contract yang di atas layer 1 seperti Terra Luna, Osmosis, dan Rune ini bisa berinteraksi dengan satu sama lain. Kenapa? Karena mereka dibuat di dalam layer 0 yang sama. Bisa dibilang seperti itu secara mudahnya gitu ya. Dan ya kita lihat sendiri di layer 0 untuk Cosmos sendiri banyak sekali aplikasi-aplikasi atau layer 1 lainnya seperti Binance, Terra, Crypto.com. Kita lihat ada Rune, Osmosis, KuCoin, Secret, Rose, dan lain-lainnya gitu ya. Ini dinamakan dengan layer 0 gitu. Lalu kita lihat lagi di sini contoh dari top layer 0 blockchains untuk sekarang adalah 2, yaitu adalah Cosmos dan juga Polkadot. Ini pun juga sempat kita bahas tentang yang namanya layer 0 di Cosmos dan Polkadot. Jadi kira-kira itu adalah perbedaan untuk layer 0. Lalu kita juga sempat tadi bahas layer 1 dan layer 2 gitu ya, layer 1 dan layer 2. Jadi hopefully teman-teman mengerti juga tentang perbedaan apa sih itu layer 0, layer 1, dan layer 2. Oke. Jadi video itu sampai di sini saja, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.